Pagi, Prof. Pagi juga. Saya tertarik untuk membicarakan genosida Gaza nih, Prof. Karena Ya, begini, kita sudah lihat bahwa kejahatan perang yang dilakukan Israel itu sudah betul-betul, ya kan, sudah diambang batas kemanusiaan ya, ya, Prof, ya. ya. Nah, tapi sebelum kita sampai ke masalah genosida ini secara dalam, itu sebenarnya genosida sendiri itu apa artinya, Prof? Ya, genosida itu sebenarnya kan dia termasuk apa yang sebenarnya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa ya. Hmm. Jadi ada misalnya kejahatan karena kehancuran perang, ya, misalnya Perang Dunia Kedua, tapi itu sering juga misalnya berkaitan dengan permasalahan genosida yang akan kita bicarakan sekarang. Jadi genosida itu adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk sebenarnya melakukan penghancuran terhadap satu masyarakat atau satu misalnya wilayah. Dan sekarang itu misalnya tadi disinggung sedikit seperti apa yang disebut Di tadi dengan Gaza? Gaza ya. Gaza itu adalah salah satu bentuk genosida yang sampai sekarang itu sebenarnya menjadi permasalahan ya. Malah bisa disampaikan ke Hmm. PBB, tapi akhirnya di dalam apa ya perdebatan PBB itu justru hanya satu negara sebenarnya dari beberapa negara yang mempunyai hak apa itu hanya Itu. diveto oleh satu negara yaitu Amerika Serikat, sementara misalnya ada Inggris juga abstain. Yang selebihnya itu sebenarnya menyetujui untuk misalnya memberikan sanksi Terhadap genosida dia. kepada Israel. Ya. Tapi problemnya kan kalau kita lihat memang begitu banyak sebenarnya Hmm. masyarakat yang meninggal di Gaza itu dan Hmm. kehancuran kota yang luar biasa. Hmm. Tapi problemnya sebenarnya, makanya kalau misalnya kita coba hubungkan itu misalnya dengan pemikiran dari Noam Chomsky, dia bilang sebenarnya Israel itu tidak bisa buat apa-apa tanpa Amerika. Hmm. Jadi jelas sekali misalnya kalau pada Noam Chomsky dia katakan itu sebenarnya Amerika itu yang lebih bertanggung jawab mestinya karena dia yang selalu mendukung dengan segala macam Otaknya ya, otaknya dia. Jadi tadi kita katakan dia adalah sebenarnya bisa genosida yang disebabkan rasial, hmm. ya, bisa juga misalnya disebabkan oleh karena misalnya Rasial itu yang agama, etnisnya ras. Hitler itu ya, Ya, Prof, ya? Hitler. Ya. Jadi Hitler itu sebenarnya salah satu bentuk genosida yang luar biasa. Ya. Jadi katanya itu sekitar 6 juta masyarakat Yahudi itu Bunuh. dimusnahkan Iya. ya. Dan itu sebenarnya adalah memang ras ya karena Hmm. Yahudi itu merasa mereka adalah ras yang paling tinggi di dunia ini dan Ya. kemudian dia terutama sekali saya tidak tahu secara ini tapi mungkin melihat Yahudi itu sebagai juga sebenarnya ras yang pintar yang apa gitu tapi itu akhirnya menjadi masalah besar dan itu yang diterima akibatnya Hmm. bagi Yahudi itu. Hmm. Jadi ingat nanti ada kan misalnya setelah Perang Dunia Kedua itu sebenarnya munculnya apa yang kita sebut misalnya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan ya atrocity itu dan itu salah satu diantaranya adalah memang tentang genosida. Jadi genosida itu bisa merupakan penghancuran disebabkan oleh misalnya nasionalisme, bisa juga ras, ya, bisa juga misalnya dengan yang jelas contohnya misalnya seperti Israel itu adalah karena ras ya dan kebencian sebenarnya secara umum pada ras yang lain dan itu mengakibatkan pelanggaran kemanusiaan yang sangat luar biasa ya. Jadi ada juga misalnya berikutnya itu contoh-contoh genosida yang misalnya yang terjadi pada negara lain misalnya seperti yang terjadi pada Rwanda ya. Kemudian ada juga misalnya terjadi Serbia. pada Serbia Nah, ya. itu. Serbia itu juga sebenarnya kan terjadi juga pembunuhan ya pemusnahan suku lain yang dianggap sebenarnya mereka itu mungkin merupakan sebagai ancaman ya. Jadi ini sebenarnya sampai sekarang kita lihat ini permasalahan apa genosida yang kita anggap dunia begitu maju ya tapi sepertinya sebenarnya permasalahan keadilan dan hak asasi manusia itu selalu muncul gitu ya kalau misalnya bukan di satu tempat di tempat lain dan sekarang sebenarnya itu menjadi permasalahan besar juga terutama sekali yang berkaitan dengan apa yang kita sebut tadi dengan genosida di di Gaza Gaza dan memang kalau secara internasional apalagi misalnya dari Palestina sendiri mereka sebenarnya memberikan penghargaan yang luar biasa selama ini terhadap dukungan rakyat Indonesia pada Gaza. Iya, Menteri Luar Negeri kita kan betul-betul berupaya mati-matian ya, Iya Prof, benar untuk benar berjuang ya benar kan. ya ya Tapi ya. tetap saja seperti katanya ya jalan buntu tuh, Prof. Nah, Ya, itu kenapa tuh sebenarnya? jalan Padahal buntu itu karena memang kan problemnya inilah ya kalau kita lihat sebenarnya seperti model Amerika itu mereka sebenarnya lebih melihat pada kepentingan mereka kelompok mereka ya hal yang sama juga sebenarnya kalau kita hubungkan nanti memang bukan dalam hubungan apa tapi setiap kebijakan itu sering sekali selalu ada juga yang mendukung betapapun betapapun dia pelanggaran hak asasi manusia tetap saja ada yang mendukung melindungi ada ya. yang melindungi
Jadi problemnya itu sebenarnya, apalagi kalau yang melindungi itu misalnya seperti Amerika Serikat. Walaupun sekarang kelihatannya sebenarnya Amerika Serikat itu dan NATO itu juga mulai goncang ya, sampai dikatakan bahwa mereka sebagai salah satu hegemoni yang sudah mulai, nanti mungkin kita bicarakan tentang permasalahan hegemoni itu ya. Nah, itu adalah mulai dikatakan oleh baik misalnya Emmanuel Macron ya, Presiden Prancis ya, atau misalnya bekas Perdana Menteri Inggris ya, Tony Blair. Dan juga sebenarnya Noam Chomsky, mereka mengatakan bahwa sebenarnya apa yang kita katakan tadi seperti hegemoni Amerika itu sudah mulai hilang dan kemudian digantikan oleh hegemoni dari timur ya, terutama sekali Cina. Jadi selalu ada permasalahan yang kepentingan itu kelihatannya, apalagi kepentingan yang sifatnya kelompok pribadi ya, seperti juga misalnya sekarang yang banyak kita bicarakan misalnya di Indonesia itu dengan kepentingan keluarga dari Jokowi, bagaimana misalnya dia bisa mewariskan kekuasaan itu pada lingkungan keluarganya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa sih syarat-syarat sebuah putusan genosida itu bisa dipenuhi, Prof? Ya, ada beberapa syarat sebenarnya. Misalnya kan ada yang pertama itu syarat sudah melampaui batas kemanusiaan ya kan, itu ya, jelas-jelas ya misalnya kan? tindakan tertentu itu misalnya melewati batas kemanusiaan. Kemudian juga misalnya ada memang niat yang khas, yang spesifik ya. Betul, ya Tadi kita katakan misalnya kepentingan itu untuk sebenarnya mendorong pemurnian untuk ras pemurnian gitu ya, ras betul ya, misalnya seperti Yahudi ya. Iya. Seperti Hitler itu. Kemudian ada juga misalnya disebabkan karena ada model skala dan pola perilaku tertentu ya. Jadi tadi kan kita katakan misalnya, dan mudah-mudahan nanti akan berkaitan dengan apa yang kita bicarakan berikutnya, bahwa sebenarnya upaya untuk model mempertahankan kekuasaan itu ya, atau misalnya politik itu bisa jadi misalnya dengan kekerasan, tapi bisa juga dengan alternatif lain misalnya dengan tanpa kekerasan. Tapi ini misalnya kita lihat ada dia sebagai bentuk keputusan politik, tapi juga misalnya ada disebabkan oleh karena hukum internasional mungkin waktu itu belum terlalu melakukan aturan bagaimana misalnya dilakukan penghakiman pada atau itu yang paling penting ya. Sekarang selagi ada pun misalnya aturan internasional PBB untuk misalnya melanggar untuk apa yang kita katakan tadi dengan genosida, masih ada juga misalnya mencoba melakukan itu dan juga misalnya mendapat perlindungan oleh misalnya kelompok atau pendukungnya. Kalau veto itu di PBB itu memang hanya satu negara ya, Prof, yang punya hak itu. Padahal kan ada beberapa negara. Kenapa hanya karena satu negara itu tidak terjadi? Ya karena kan mereka itu demikian kuatnya. Ya sebagai aturan itu sebenarnya harus diganti mestinya ya. Karena kan sebenarnya dari hakim yang ada itu ada 5 negara yang sebenarnya di PBB itu yang punya hak ya veto ya. Amerika termasuk juga itu Amerika dan kemudian Inggris, tapi kan itu ya biasanya sebenarnya Amerika dan Inggris itu selalu tapi kemarin sebenarnya Inggris itu dia abstain ya. Tapi kalau misalnya dikatakan hak veto itu satu negara saja. Negaranya itu warga negaranya betul-betul membela Palestina di situ. Ya awalnya sebenarnya kan dia pikir ikut. Tapi karena terlalu kuat. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang juga di Prancis ya, begitu kuat sebenarnya dukungan untuk Palestina. Ya. Betul. Yang kelihatannya sekarang pun mungkin Amerika sudah mulai kawalan juga karena akhirnya makin lama makin kuat dukungan untuk Palestina. Dan ingat aja ada seorang yang membakar dirinya di depan karena memang dia tidak setuju dengan kebijakan Amerika itu sendiri. Jadi selalu ada sebenarnya, cuman kan dia tidak bisa berapa-apa karena pemerintah sudah melakukan misalnya penolakan terhadap hak veto itu. Bahkan beberapa serdadunya yang di Israel bunuh diri ya, Prof, atau gila gitu kan. Banyak yang gila banyak yang bunuh diri. Sebenarnya mereka sendiri punya hati nurani ya, Prof, untuk mengatakan bahwa itu salah ya kan. Tidak semua orang tentu yang misalnya yang setuju walaupun misalnya dia sebagai militer ya di Israel itu, tapi mereka sebenarnya punya hati nurani. Tetap ada. Jadi kalaupun itu dilaksanakan kan ada beban berat pada psikologinya dan itu yang menyebabkan mereka misalnya sampai gila atau macam-macam penyakit yang mereka bunuh diri. Macam ya, Prof ya. Tapi ya memang perlu tetap ya kan harus ada itu perjuangan luar biasa ya. Jadi perjuangan luar biasa itu sebenarnya tentang keadilan dan kemanusiaan itu sebenarnya kan memang harus diperjuangkan. Ditentang itu hak veto itu kalau Prof, karena itu tidak mestinya. Keadilan di situ. Ya sekarang sebenarnya kalau kita lihat ya mulai ada penentangan terhadap hak veto itu ya.
Apalagi kalau misalnya kita baca-baca misalnya dengan apa istilahnya sekarang itu dengan warga negara global citizenship ya. Jadi global citizenship itu sebenarnya itu bukan berarti menghilangkan antara satu negara dengan negara lain. Misalnya Indonesia tetap mempunyai warga negara sendiri, tapi kita mengakui bahwa kita adalah warga dunia. Kemudian warga dunia ini mempunyai hak dan apa yang sama. Kemudian mempunyai hak azazi yang sama, mempunyai tuntutan keadilan yang sama. Kita hidup dalam bumi yang sama. Jadi sekarang itu justru yang menjadi permasalahan penting adalah bagaimana misalnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan seluruh warga dunia. Jadi itu mulai berkembang sekarang dan mudah-mudahan itu kalau berkembang terus mungkin bisa lebih dalam bentuk upaya untuk menekan dan mungkin malah membubarkan Betul, PBB ya, itu lebih ya. baik bubar saja, aja kan? kemudian dengan yang baru. Ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sekarang itu termasuk dalam perjuangan yang sangat berarti. Dan saya pernah diminta untuk memberikan kuliah tentang di program Pasca Sarjana itu tentang global citizenship itu dan permasalahan kewarganegaraan. Itu tema yang menarik. Dan itu tema yang sekarang sebenarnya banyak kita diskusikan di dalam dialog-dialog kita ini karena kita lebih banyak memang juga bicara tentang permasalahan yang berkembang sekarang ini dalam sosial politik global. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama.